Ayu tak pernah membayangkan hidupnya akan berakhir sejauh ini. Di usia 28 tahun, dengan 3 anak yang masih membutuhkan pelukan seorang ibu, ia justru berdiri di depan cermin, retak menatap wajahnya sendiri yang dipenuhi lebam sisa tamparan. "Kalau kamu gak mau nurut, jangan salahkan aku." Itu suara suaminya, Darman, lelaki yang dulu ia nikahi dengan cinta, tapi kini hanya meninggalkan luka. Sejak setahun terakhir, Darman berubah, tak punya pekerjaan, malas, dan selalu pulang dengan kepala panas. Hutang menumpuk, terjar judol maupun pinjol, emosi meledak, dan puncaknya, ia tega memaksa Ayu untuk jual diri. "Banyak kok laki-laki yang mau bayar mahal, kamu cuma perlu nurut." Ayu gemetar, air matanya jatuh tanpa suara. Ia menolak, berkali-kali menolak, dan setiap penolakan dibalas dengan KDRT, tamparan, tendangan, bahkan ancaman. "Lebih baik aku mati daripada jual diri," lirih Ayu suatu malam. Jawaban Darman hanya satu: pukulan keras ke pipinya. Akhirnya, dengan sisa keberanian yang tersisa, Ayu menggugat cerai. Ia membawa 3 anaknya, Rara 5 tahun, Dimas 3 tahun, dan Kana, bayi kecil berusia 1 tahun keluar dari rumah kontrakan reot itu. Darman tak melawan, bukan karena menyesal, tapi karena tak mau bertanggung jawab. "Anak-anak bukan urusanku," katanya enteng. Ayu pulang ke kampung halamannya, di sebuah daerah pinggiran pesisir. Ayu dulu seorang broken home. Ayah dan ibunya cerai, keduanya pergi ke luar negeri tanpa kabar. Ayu hanya tinggal bersama neneknya. Kini Ayu menempati rumah peninggalan nenek. Rumah kecil tepat di pinggir pantai. Hari-hari Ayu berubah menjadi perjuangan tanpa henti. Mencuci baju orang, jadi buruh, bersih-bersih ikan, bahkan mengais sisa ikan di pantai untuk dijual. Tapi penghasilan itu tak pernah cukup. Anak-anaknya sering tidur dengan perut kosong. Apalagi Kana, bayi kecil yang butuh biaya ekstra daripada kakaknya, tak bisa dibiarkan. Belum lagi anak sulungnya sebentar lagi harus masuk sekolah. Dan setiap malam, Ayu menangis sambil memeluk mereka. "Ampuni ibu ya, ibu belum bisa kasih yang terbaik." Suatu sore, saat hujan turun di kota pesisir itu, uang Ayu tinggal 2.000. Dia genggam erat-erat sambil menahan tangis. Dia harus kuat di hadapan anak-anaknya. Sari butuh lebih banyak uang. Dia butuh beli susu, popok dan makanan untuk sarapan besok pagi. Tekad Ayu pun bulat. Dia harus mengambil langkah terberat. Sore itu Ayu berpesan ke anak-anaknya, "Ibu akan pulang malam. Ibu harus cari uang lebih banyak. Kalian saling jaga ya. Harus tidur lebih cepat. Susu adik udah ibu buatkan." Dengan sedikit memoles pipi dan bibirnya, Ayu meninggalkan rumah. Ini langkah terberat Ayu. Ayu berjalan tanpa menoleh ke belakang. Ayu berdiri lama di depan sebuah bangunan karaoke rimang-rimang di pinggir pantai. Lampu neon berkedip, suara musik samar terdengar, tertulis jelas di plang besar, dengan logo minuman keras di sisi kiri. Karaoke Permata. Di bangunan itulah Sarti menjadi bos karaoke. Teman lama Ayu sejak SMA. Sarti dikenal sebagai mami karaoke. Keras di luar, tapi sebenarnya punya aturan sendiri. Ayu menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. "Ayu?" Sarti terbelalak. "Kamu? Astaga, astaga, kamu kenapa bisa kesini?" Ayu berlutut, menangis, memohon. "Aku cuma mau kerja Sarti, demi anak-anakku. Tapi, aku mohon, jangan jual aku. Aku cuma bisa nemenin nyanyi." Sarti terdiam lama. Ia tahu Ayu, gadis desa yang dulu paling menjaga diri. Dan dia tahu Ayu punya bakat nyanyi saat sekolah dulu. "Kamu yakin mau jadi LC?" tanya Sarti pelan. Ayu mengangguk yakin. Sarti menimpali. "Aku bisa jaga kamu, tapi dunia ini kejam Yu. Aku siap, asal halal caranya." Akhirnya,
Sarti mengangguk. Aku jamin. Kamu Elsie murni. Nyanyi, temani tamu. Kalau ada yang macem-macem, bilang aku. Sarti menambahkan. Bekerja di karaoke bukan hal mudah. Ayu sering dilecehkan secara verbal, ditarik tangannya, bahkan hampir diperkosa oleh tamu mabuk. Ia pernah dikunci di ruangan VIP, diselamatkan Sarti di detik terakhir. Di kampung, gosip menyebar cepat. Ayu dicap lonte, perempuan rusak, bahkan disebut pembawa sial. Tak ada yang peduli bahwa ia pulang setiap malam, membawa susu untuk anak-anaknya. Tak ada yang tahu ia sering muntah menangis di kamar mandi karaoke. Aku kuat, aku harus kuat, bisiknya setiap kali ingin menyerah. Malam itu berbeda. Romi, seorang kontraktor pelabuhan, dipaksa mantemonia karaoke karena ulang tahun. Ia tak biasa minum. Tapi malam itu, ia terlalu banyak menenggak alkohol. Teman-temannya pergi. Romi terhuyung keluar karaoke. Hampir tak sadar, Ayu melihatnya. Naluri keibuannya bekerja. Ia mengikuti Romi dari jauh dan melihat dua preman mendekat, berniat membegal. Ayu berteriak keras, dengan jantung hampir meledak. Hei, dia Bojo Aank. Gendaanku preman itu kaget. Ayu berbohong secepat kilat. Aku bos Germo di sini. Semua kenal aku. Dia pacarku. Kalau kalian macem-macem, mati kabeh. Entah karena setengah mabuk, entah karena takut akan kebohongan Ayu, kedua preman itu kabur. Ayu membantu Romi duduk, menjaga sampai ia sadar. Romi terkejut. Kamu, kenapa nolong aku? Karena kamu manusia, jawab Ayu singkat. Romi sering kembali, bukan sebagai tamu mabuk, tapi sebagai lelaki yang ingin mengobrol. Ia tahu pekerjaan Ayu, tapi ia tidak menghakimi. Aku lihat mata kamu. Kamu perempuan baik-baik, katanya suatu malam. Romi bercerita tentang masa lalunya istri yang selingkuh, perceraian tanpa anak, dan hidup yang terasa kosong. Saat Romi tahu Ayu punya 3 anak, ia tersenyum. Anak-anak itu bukan beban, mereka harta. Romi melamar Ayu dengan sederhana, tanpa pesta mewah. Aku nggak janji hidup kaya, tapi aku janji jaga kamu dan anak-anak. Ayu menangis. Untuk pertama kalinya, air mata bahagia, mereka menikah. Ayu berhenti dari karaoke. Anak-anak memanggil Romi ayah tanpa paksaan. Di pelabuhan yang sedang dibangun, Ayu sering menunggu Romi pulang sambil memeluk ketiga anaknya. Hidupnya tak sempurna, tapi kini ia tidak sendirian. Dan lampu remang itu tinggal kenangan pahit tentang seorang ibu yang bertahan hidup demi cinta anak-anaknya.